Bismillahirrohmanirrohim. Semoga setiap langkah yang kita jalani hari ini diberi kekuatan. Semoga setiap lelah yang kita rasakan tidak pernah sia-sia. Dan semoga setiap orang yang sedang bertahan dalam diam selalu ditemani harapan. Ada satu kisah tentang seorang anak muda yang memilih tinggal ketika hampir semua orang seusianya pergi. Ketika teman-temannya mengejar mimpi ke kota, mengejar gaji, dan mengejar kehidupan yang dianggap lebih menjanjikan, ia justru memilih jalan yang sunyi. Ia memilih tetap berdiri di atas tanah, menjadi petani, menjadi sesuatu yang hari ini sering dianggap tertinggal. Bukan karena ia tidak punya pilihan, bukan karena ia tidak ingin hidup lebih mudah, tapi karena ada keyakinan yang ia pegang, meski harus dibayar dengan kesepian. Satu persatu teman-temannya pergi, percakapan semakin jarang, lingkar pertemanan semakin sempit, sampai akhirnya ia menyadari bahwa bertahan juga bisa menjadi bentuk perjuangan yang paling berat. Ini bukan kisah tentang keberhasilan besar, bukan kisah tentang kekayaan. Ini adalah kisah tentang idealisme, tentang kesetiaan pada pilihan hidup, dan tentang kesepian yang sering tidak terlihat oleh siapapun. Kisah nyata seorang petani muda yang ditinggalkan teman-temannya, tetapi tetap memilih bertahan. Sebelum kita masuk lebih dalam ke kisah ini, jika kamu merasa cerita-cerita tentang kehidupan nyata seperti ini penting untuk terus diangkat, jangan lupa untuk subscribe channel Kreo ID. Tekan tombol like jika kamu menghargai perjuangan orang-orang kecil, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang belajar memahami arti bertahan. Karena satu dukungan kecil darimu bisa membuat kisah-kisah manusia sederhana seperti ini terus terdengar. Namanya bukan nama yang sering disebut orang, bukan pula nama yang pernah muncul di media manapun. Untuk menjaga privasinya, kita sebut saja ia Ardi. Usianya 26 tahun. Di usia ketika banyak anak muda sibuk mencari pekerjaan yang terlihat menjanjikan, Ardi justru memilih tetap tinggal di desa. Ia memilih profesi yang hari ini semakin jarang diminati generasi seusianya. Ardi adalah seorang petani. Ardi bukan sosok yang menonjol. Ia tidak pandai berbicara di depan banyak orang, tidak aktif di media sosial, dan tidak terbiasa menceritakan hidupnya kepada siapapun. Kepribadiannya tenang, lebih sering diam daripada banyak bicara, lebih memilih bekerja daripada menjelaskan dirinya kepada orang lain. Setiap hari, kehidupannya berjalan sederhana. Bangun pagi sebelum matahari benar-benar terbit, menyiapkan alat-alat kerja seadanya, lalu berjalan menuju ladang yang sudah ia kenal sejak kecil. Dari luar, hidup Ardi terlihat biasa saja. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang dramatis. Ia hanyalah seorang anak muda yang menjalani hari-harinya seperti orang lain pada umumnya. Namun di balik kesederhanaan itu, Ardi menyimpan banyak hal yang tidak pernah ia ucapkan. Tentang pilihan hidup, tentang rasa tertinggal, tentang kesepian yang perlahan tumbuh seiring waktu. Ia adalah orang biasa, sama seperti banyak dari kita, yang terlihat baik-baik saja di luar, namun menyimpan pergulatan panjang di dalam dirinya sendiri. Setiap hari, kehidupan Ardi berjalan dengan pola yang hampir tidak pernah berubah. Pagi hari dimulai lebih awal dari kebanyakan orang. Saat desa masih sunyi dan udara masih dingin, Ardi sudah bersiap meninggalkan rumah. Ia berjalan menyusuri jalan kecil menuju ladang, membawa alat kerja di pundak, menyapa beberapa orang yang ditemuinya di jalan dengan senyum singkat. Di ladang, ia bekerja tanpa banyak bicara, membersihkan rumput liar, memeriksa tanaman satu persatu, memastikan tanah tetap terjaga dan tanaman bisa tumbuh dengan baik. Siang hari, ia beristirahat sebentar di pinggir ladang, makan dengan bekal sederhana yang dibawanya dari rumah. Tidak ada restoran, tidak ada meja makan,
hanya tanah, langit, dan waktu yang berjalan pelan. Sore hari, Ardi pulang dengan tubuh lelah dan pakaian kotor oleh tanah. Namun dari luar tidak ada yang terlihat aneh. Ia tetap senyum ketika bertemu tetangga, tetap menyapa dengan sopan, tetap terlihat seperti anak muda yang hidupnya baik-baik saja. Bagi orang-orang di sekitarnya, kehidupan Ardi terasa tenang. Tidak ada tekanan pekerjaan, tidak ada kemacetan, tidak ada hiruk-pikuk seperti di kota. Banyak yang mengira hidupnya sederhana tapi damai. Banyak yang berpikir ia sudah cukup dengan apa yang dimilikinya. Namun tidak banyak yang benar-benar tahu bahwa di balik rutinitas yang terlihat rapi dan tenang itu, Ardi sering menyimpan perasaan yang tidak pernah ia ceritakan. Setiap hari ia menjalani hidup seperti biasa. Bekerja, pulang, tidur, lalu mengulanginya kembali keesokan hari. Dari luar semuanya tampak berjalan normal, seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Seolah hidup Ardi benar-benar baik-baik saja. Padahal di dalam dirinya ada kesunyian yang perlahan tumbuh. Ada pertanyaan yang terus berputar, dan ada perasaan tertinggal yang tidak pernah benar-benar hilang. Permasalahan dalam hidup Ardi tidak datang dalam bentuk kejadian besar. Tidak ada konflik yang tiba-tiba meledak. Tidak ada peristiwa yang langsung mengubah segalanya. Semua datang perlahan, hampir tidak terasa, seperti sesuatu yang tumbuh diam-diam di dalam hati. Awalnya, Ardi masih sering berkumpul dengan teman-temannya. Masih ada obrolan sederhana di sore hari. Masih ada canda yang membuat waktu terasa singkat. Namun, satu persatu, semuanya berubah. Teman-temannya mulai sibuk dengan kehidupan masing-masing. Ada yang merantau ke kota, ada yang bekerja di pabrik, ada yang memilih pekerjaan lain yang dianggap lebih menjanjikan. Setiap kepergian selalu diiringi kalimat yang terdengar ringan. Coba cari kerja yang lebih jelas. Ngapain bertani? Capek tapi hasilnya nggak pasti. Anak muda harusnya punya cita-cita yang lebih besar. Ardi mendengar semuanya, namun ia memilih diam. Ia tidak membantah, ia tidak menjelaskan. Pada awalnya, ia mengira semua itu hanya perbedaan pilihan hidup. Ia berpikir setiap orang berhak menentukan jalannya sendiri. Tapi semakin waktu berjalan, perbedaan itu mulai terasa sebagai jarak. Ajakan berkumpul semakin jarang. Pesan yang dulu cepat dibalas kini sering dibiarkan. Cerita-cerita yang dulu dibagi bersama kini hanya terdengar samar. Ardi mulai merasa asing di antara orang-orang yang dulu sangat dekat dengannya. Ia tetap berada di tempat yang sama, sementara dunia di sekitarnya terus bergerak menjauh. Bukan hanya soal teman yang pergi. Stigma terhadap profesinya juga perlahan terasa. Menjadi petani sering dianggap tidak punya masa depan. Dianggap pekerjaan terakhir jika tidak ada pilihan lain. Setiap komentar itu tidak pernah ia jawab. Namun semuanya tersimpan. Menjadi beban yang semakin berat seiring waktu. Di titik itulah Ardi mulai menyadari bahwa perjuangannya bukan hanya soal bekerja di ladang, tapi juga soal bertahan menghadapi kesepian sosial, bertahan pada pilihan hidup yang semakin jarang dipahami oleh orang lain. Ada masa ketika Ardi mulai mempertanyakan pilihannya sendiri. Bukan karena ia tiba-tiba membenci ladang, bukan karena ia tidak lagi mencintai tanah yang ia rawat setiap hari, melainkan karena kelelahan yang menumpuk perlahan, tanpa pernah benar-benar terucap. Tubuhnya lelah, pekerjaan di ladang tidak pernah ringan, cuaca yang tidak menentu, panas yang menyengat, hujan yang datang tiba-tiba, semuanya harus ia hadapi sendiri. Namun kelelahan fisik bukanlah yang paling berat. Yang paling menguras tenaga justru tekanan di dalam kepala. Perasaan tertinggal, perasaan sendirian, perasaan seolah hidup berjalan di tempat, sementara orang lain melaju jauh ke depan.
Ada malam-malam ketika Ardi duduk sendiri di teras rumah. Tidak ada suara televisi, tidak ada percakapan, hanya suara serangga dan angin malam. Di saat seperti itu, pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ia tahan mulai muncul. Apakah aku salah memilih jalan hidup? Apakah semua kerja keras ini benar-benar berarti? Apakah aku akan terus seperti ini sampai tua? Ia melihat ponselnya. Hampir tidak ada pesan masuk. Nama-nama yang dulu sering muncul, kini jarang terdengar. Ada rasa sedih yang sulit dijelaskan. Bukan sedih karena kekurangan, melainkan sedih karena merasa tidak dianggap. Di titik terendah itu, Ardi sempat berpikir untuk pergi, mencoba hidup lain, mencoba menjadi seperti kebanyakan orang. Namun setiap kali pikiran itu muncul, ia kembali teringat alasan awalnya bertahan. Tentang tanah yang diwariskan orang tuanya, tentang jerih payah yang telah ia jalani sejak kecil. Ia merasa terjebak antara dua pilihan yang sama-sama berat. Pergi dan meninggalkan semuanya, atau tetap tinggal dan menerima kesepian. Dan pada malam-malam sunyi itu, Ardi menyadari satu hal yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun, bahwa titik terberat dalam hidupnya bukan soal uang atau pekerjaan, melainkan rasa sepi yang tidak terlihat oleh siapapun. Setelah melewati masa-masa terberat itu, Ardi tidak melakukan perubahan besar. Ia tidak membuat keputusan drastis. Ia tidak mengumumkan apapun kepada siapapun. Ia hanya memilih satu hal yang paling mungkin ia lakukan: tetap bertahan. Setiap pagi, ia tetap bangun lebih awal, meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih dari lelah kemarin, meski pikirannya masih dipenuhi keraguan. Ia tetap berjalan menuju ladang, tetap menyentuh tanah yang sama, tetap merawat tanaman yang sama. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang memuji ketekunannya. Namun Ardi terus bekerja, dalam diam, tanpa keluhan, tanpa cerita. Ia belajar menerima bahwa tidak semua perjuangan akan disaksikan orang lain. Tidak semua usaha akan langsung terlihat hasilnya. Ada hari-hari ketika ia merasa kosong. Ada hari-hari ketika semangatnya turun. Namun ia tetap hadir di ladang, tetap menyelesaikan apa yang harus dikerjakan. Bertahan bagi Ardi bukan soal keberanian besar, bukan soal melawan dunia, melainkan soal kesediaan menjalani hari demi hari meski tanpa kepastian. Ia tidak menunggu dukungan datang, tidak menunggu keadaan berubah. Ia hanya melakukan apa yang bisa ia lakukan hari itu. Sedikit demi sedikit, ia mulai memahami satu hal, bahwa bertahan tanpa suara pun tetaplah sebuah kekuatan, bahwa menjalani hidup dengan jujur pada pilihan sendiri adalah bentuk keberanian yang jarang disadari. Ardi mungkin tidak terlihat kuat di mata banyak orang, namun di balik kesunyiannya, ia sedang membangun keteguhan yang tidak bisa diukur dengan apapun. Perubahan dalam hidup Ardi tidak datang dalam bentuk kejadian besar. Tidak ada keajaiban, tidak ada keberhasilan yang tiba-tiba mengubah segalanya. Titik balik itu justru hadir dari sesuatu yang sangat sederhana. Suatu sore, ketika Ardi masih berada di ladang, seorang anak kecil berdiri tidak jauh darinya. Anak itu memperhatikan Ardi bekerja cukup lama, tanpa berkata apa-apa. Ardi sempat mengira anak itu hanya bermain, namun kemudian anak itu mendekat dan bertanya dengan suara polos, "Kak, tanamannya kok lama banget tumbuhnya?" Ardi tersenyum kecil dan menjawab, "Iya, memang lama, harus sabar." Anak itu lalu duduk di tanah, memegang segenggam tanah yang masih lembab, dan berkata pelan, "Kalau gitu, aku mau jadi petani juga, biar tanamannya bisa tumbuh." Kalimat itu terdengar sederhana, pendek, dan mungkin tidak berarti apa-apa bagi banyak orang. Namun bagi Ardi,
Kata-kata itu terasa berbeda. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa pilihannya dilihat, dihargai, meski hanya oleh seorang anak kecil. Ia menyadari bahwa pekerjaannya bukan sekadar rutinitas yang melelahkan. Ada nilai di dalamnya, ada proses yang sedang berlangsung meski tidak selalu terlihat. Sejak hari itu, Ardi mulai memandang ladangnya dengan cara yang sedikit berbeda. Ia tidak lagi hanya melihat lelah, ia mulai melihat harapan kecil yang tumbuh perlahan seperti tanamannya sendiri. Ia paham bahwa mungkin tidak banyak orang yang mengerti jalan hidupnya. Namun jika ada satu saja yang terinspirasi, maka semua yang ia jalani tidak sepenuhnya sia-sia. Titik balik itu tidak mengubah hidup Ardi secara drastis. Ia tetap bekerja di ladang yang sama, tetap hidup sederhana. Namun di dalam dirinya ada kesadaran baru yang tumbuh pelan-pelan, bahwa hidup tidak harus ramai untuk menjadi berarti. Hari ini, kehidupan Ardi tidak berubah secara drastis. Ia masih bangun pagi di rumah yang sama, masih berjalan menuju ladang yang sama, masih bekerja dengan alat-alat sederhana seperti sebelumnya. Teman-temannya yang dulu pergi, sebagian belum kembali. Beberapa bahkan sudah jarang berkomunikasi. Kesunyian itu masih ada, tidak sepenuhnya hilang. Namun Ardi tidak lagi memandang kesepian sebagai tanda kegagalan. Ia mulai memahami bahwa tidak semua orang diciptakan untuk berada di keramaian. Ada yang memang ditakdirkan untuk menjaga hal-hal yang sering dilupakan. Ia bekerja dengan langkah yang lebih pelan, lebih tenang, lebih menerima. Setiap kali ia menanam benih, ia tidak lagi sekedar berharap pada hasil panen. Ia menanam dengan keyakinan bahwa prosesnya sendiri sudah memiliki makna. Kadang ketika senja mulai turun, Ardi berhenti sejenak dan memandang ladangnya. Ia melihat barisan tanaman yang tumbuh perlahan, tidak cepat, tidak instan. Di saat seperti itu, ia merasa damai. Bukan karena hidupnya sudah sempurna, bukan karena semua masalah sudah selesai, melainkan karena ia telah berdamai dengan pilihannya sendiri. Ardi mungkin bukan contoh kesuksesan yang sering dibicarakan, namun dalam kesederhanaannya, ia telah menemukan keteguhan yang tidak semua orang miliki. Dan mungkin itulah bentuk keberhasilan yang jarang disadari. Berhasil bertahan tanpa kehilangan diri sendiri. Kisah Ardi mungkin tidak terdengar luar biasa. Tidak ada pencapaian besar, tidak ada perubahan hidup yang instan. Namun justru disitulah letak maknanya. Ardi mengajarkan kita bahwa hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat sampai, tidak selalu tentang siapa yang paling terlihat berhasil. Kadang hidup adalah tentang siapa yang sanggup bertahan tanpa kehilangan arah. Ia mengingatkan kita bahwa setiap pilihan hidup memiliki harga, dan kesepian seringkali menjadi harga yang harus dibayar oleh orang-orang yang memilih jalan berbeda. Bagi sebagian orang, bertahan mungkin terlihat seperti tidak bergerak, padahal di baliknya ada kekuatan besar yang sedang bekerja. Ada keteguhan yang dibangun perlahan hari demi hari. Jika hari ini kamu sedang berada di titik yang sepi, merasa tertinggal, atau merasa pilihan hidupmu tidak dipahami oleh orang lain, kisah ini adalah pengingat bahwa kamu tidak sendirian. Bertahan bukan berarti lemah. Bertahan adalah keberanian yang sering tidak terlihat. Jika kamu merasa kisah seperti ini layak untuk terus disuarakan, tuliskan doa terbaikmu di kolom komentar untuk Ardi dan untuk siapapun yang sedang berjuang dalam diam. Jangan lupa subscribe channel Kreo ID agar kisah-kisah kehidupan nyata seperti ini terus hadir menemani. Tekan tombol like jika kamu menghargai perjuangan orang-orang sederhana. Dan bagikan video ini agar semakin banyak yang belajar tentang arti bertahan. Semoga kisah ini menjadi penguat, menjadi pengingat,
dan menjadi teman bagi siapapun yang sedang merasa sendiri. Ya Tuhan, kuatkan setiap hati yang sedang berjuang, tenangkan setiap jiwa yang lelah, dan bimbing kami agar tetap setia pada jalan hidup yang kami pilih. Amin.